Yes, selamat malam Jebret Tim. Ketemu lagi di Dewan Pundit Indonesia bareng sama Dias Danar. Ini adalah sebenarnya belum hari Jumat, tapi formasi cerdas cermat Dream Team ini sudah hadir duluan ya. Bersama rekan ada Papi Ropan. Ya. Halo Papi Ropan, sehat ya? Sehat, Sehat dan semangat. Lebih sehat, lihat Bang Binder lebih sehat ini. Yoi, ada Bung Binder juga. Siap. Sehat ya Bung Binder. Harus Pertama kali kita bertemu di sini Betul. nih Bung Binder, dan juga ada Bang Bes. Sehat, kita ucapin selamat dulu dong Jebret Tim atas pekerjaan barunya nih. Doain aja, Goks. Semoga semua lancar ya Bes ya. Iya. Amin. Itu kalau nggak salah sampai 20 tahun kontraknya langsung ya. Itu anak Pak. Itu anak. Asuransi kali itu. Yes, jadi pokoknya di sini kita pengen ngobrol nanti untuk pertandingan dini hari nanti sama juga pertandingan Liga Champions yang semalam gitu ya. Jadi sebelum kita mulai, kita mau nyapa dulu Jebret Tim yang sudah setia selalu bersama dengan program-program kita. Ada yang dari Pemalang, Palembang, halo, Indramayu, Bali, Depok, ya, Seragentina ya, dari Seragen tuh Cilegon mungkin ada, Cilegon. Cilegon langsung. Mentang-mentang Nanya aja siapa tahu ada. Iya kan. Nama fansnya ini Ultrans Cilegon. Oh ya benar ya Bang Bes ya. Ultrans Cilegon udah bikin poster berwajah Bang Bes ya kan, siap dibawa ke stadion kalau udah boleh kembali nanti ya. Terus juga ada Tanah Tinggi ya, Tanah Tinggi dekat rumah nih ya. Ada Bukit Batok, Manokwari, Ambon, Pontianak. Pokoknya dari Sabang sampai Merauke, Jebret Tim thank you banget yang udah selalu mensupport kita. Dan yang pasti jangan lupa juga nih, ini penontonnya Jebret Tim tersebar luas seperti GeForce, fast moving otomotif yang punya Indonesia. Tersebar luas juga, jadi buat semua penggemar otomotif, kalian bisa cek dan coba produk GeForce. GeForce adalah fast moving otomotif produk lokal asli buatan Indonesia dan punya pabriknya sendiri di Indonesia nih. Yang mau langsung beli, tanya-tanya spesifikasi dan harga langsung aja ke Tokopedia ada, Shopee ada, blibeli.com ada, dan juga Bukalapaknya juga ada di GeForce. Silakan follow Instagramnya di GeForce @GeForce_ID. Karena Mimin ini suka ngadain kuis loh, ada banyak banget ya, pokoknya di follow aja Instagramnya di sosial medianya. Dan jangan lupa juga subscribe YouTube-nya di GeForce Santini. Oke, bertiga di sini sudah hadir dengan formasi yang seru banget pasti malam ini. Tapi ada yang dengan- berbeda dia. Ada yang berbeda apa nih Papi Ropan? Nesa kan? Iya. Pemanis. Iya. Nesa nggak ada. Iya. Nesa nggak ada, udah pemanisnya nih. Pemanisnya di sini Papi Ropan aja. Ya gitu dong. Oke, ini pengen tahu dulu ya. Jadi kalau misalkan hari ini kita pengen tanya nih, kalau misalkan Jebret Tim memperhatikan Instagramnya CEO kita, ya sabar dulu untuk 3 pundit ini, ya kita mau lihat dulu Pak CEO kita yang main-main kesemprot untuk nyamperin Boris Bokir. Nah, abis ini baru kita bahas tentang Gampang, kita gampang. Gampang ya? Dulu. Kita lihat dulu yang ini, silakan. Dan khususnya gue akan datengin yang namanya Boris Bokir. Lu kenapa sih bang? Gue hidup baik-baik, lu ributin kenapa? Ya, karena tau traffic gue lagi naik ya. Diomongin sama ibu-ibu gengnya lu. Apa? Kenapa? Abang ini kenapa? Ya masalah mau apa? Sama Sama aku. diundang ke acara stand up bola. Masa iya mau tiba-tiba main QQ? Kan enggak lah. Jadi masalahnya apa kalaupun stand up? Jangan stand up. Kenapa rupanya? Jangan. Ini Mas. ternyata permasalahannya gue tahu. Apa? Yang satu Menurutmu udah nggak lucu. Terus stand up nggak mau, tapi masih kau sampai datang ke sini. Betul kan? Biar apa? Karena apa yang bisa aku bantu bang? Ah, seorang udah. Oh lo bang, Banyak siapa? udah iya banyak dulur banyak langsung gitu. Ente orang kayak ngerti oke lamun kieu mah, tapi Langsung lamun kieu mah ditaruh tentu. lain. Wah, ada apa antara Pak CEO kita dengan Boris Bokir? Lengkapnya langsung aja lihat di Jebret Media TV, oke? Nah, sekarang kita mau ngobrol sama pundit-pundit yang sudah hadir di malam hari ini barengan sama kita. Yang pertama kita pengen gini nih, bahaslah yang menang. Karena kita sering dibilang anti Chelsea, ya kan? Pengen bahas Chelsea yang menang 2-0. Siapa yang bilang kok di Chelsea? Ini Jebret Tim banyak yang bilang, tapi kita jarang bahas Chelsea. Dias, Bung Binder aja bajunya Pakai biru bajunya nih. dong, biru. Biru, hijau. Chelsea. Selalu Itali. Kalau gua pakai biru Inter, jangan. Oke, kita pengen ngobrol. Ini apa yang menjadi kunci kemenangan Chelsea sampai bisa mendapatkan 2 gol? Coba deh, Papi Ropan gimana pendapatnya? Saya dulu. Chelsea. Iya, saya tidak lihat dari permainan dulu ya. Iya, Ya, iya. mungkin nanti kita bagi-bagi. Saya Betul. lihat dari kesiapan mental mereka. Ya, karena mereka sebelum pertandingan ini datang ke Porto, ya,
Bukan datang ke Porto, mereka ke Sevilla ya. Iya. Datangnya di Sevilla. Iya, betul. Mereka baru dihantam dengan pukulan yang berat sekali. Kalah 2-5 di kandang untuk pertama kali. Iya, di Lepas Liga Anditan Inggris. itu selesai. Yes. Jadi biasanya sebuah tim itu kalau datang dengan kondisi yang begitu, ini akan berat konsentrasi mereka kan. Tetapi mereka datang, mereka melupakan saya pikir itu semua. Dan mereka fokus. Yang dibutuhkan di sini adalah fokus. Konsentrasi betul untuk bisa mengamankan pertandingan krusial. Dan itu dilakukan oleh Thomas Tuchel dan tim asuhannya. Dan berhasil. Iya, dan mereka fokus. Mereka nggak peduli mau kalah dalam tembakan, on target juga mereka kalah mungkin dalam sepak pojok, tapi mereka harus menang. Nah, ini kita lihat statistiknya ya, total shootnya antara Chelsea dan juga Porto. Mungkin Bung Binor gimana? Kalau dari statistik kelihatan efektifnya dua-duanya sama efektif. Porto juga bukan tanpa serangan, beberapa kali mengancam, tapi kenapa nggak bisa bikin gol dan sampai kalah 2-0? Kalau efektif kan tidak bisa kita lihat dari statistik, Ya, itu dari iya. hasil kan. Hasilnya. Hasilnya 0-2, artinya Chelsea menang. Terus cara Chelsea meraih kemenangan, kan mereka tidak selalu menyerang di game ini. Ya. Ya kan, kalau dia selalu menyerang, dia tahu memang defense dia belum yang terbaik. Ya. Ya kan, itu yang justru dieksploit oleh Porto lawan Juve. Juve juga kita tahu bukan punya the best defense in Italy lah, istilahnya kan begitu. Mereka juga punya kelemahan di defense. Jadi memang Chelsea tidak main menyerang, betul mereka baru kalah 2-5. Tapi kita lihat para pemain juga sepertinya bisa comeback dengan taktik yang tepat. Nah. Artinya tidak memaksa para pemain juga. Kalau Chelsea main all out, menurut gue bisa saja mereka kemasukan gol, belum tentu kalah atau seri. Kalau tidak terlalu hati-hati Iya, ya. kalau tidak terlalu hati-hati. Porto banyak peluang, tapi ya memang penjaga gawangnya Mendy kan lagi bagus formnya. Lagi Jadi- bagus kemarin. Jadi ada faktor penjaga gawang juga. Ada faktor penjaga gawang. Kalau Bung Wes gimana? Menurut Bung Wes dari formasi kan ada Chilwell kemarin di kiri kan tuh dia ternyata efektif sampai bikin gol. Kalau sampai kita buka ini, terus kita bahas taktik, ntar ini nggak ada yang nonton indep, indep yang ini, indep taktik. Udah ada mau dibahas Chelsea. Jadi punya acara sendiri. Formasinya Nanti sama dia, intinya Oke. formasinya sama. Chelsea dari awal Tuchel dia datang ke situ 3-4-3, 3-4-3. Kadang-kadang 2 second strikernya, kadang-kadang 1 si Mason Mount. Ya, nah ini kan Mason Mount di sini, Werner di sini. Kadang-kadang si Werner dia naik ke kiri, ya jadi 2 sama Havertz karena mereka seakan-akan jadi false nine si Kai Havertz-nya. Ya. Tetapi tidak terlalu jalan tadi malam karena memang serangan lebih banyak dikuasai sama Porto. Bola dipegang sama Chelsea tetapi serangan dikuasai sama Porto. Nah, ini yang kita bisa pelajari dari Juve lawan Porto. Wah, itu masih belum terima kayaknya. Iya, masih belum terima. Karena Chelsea bisa menang lawan Porto malam ini karena Juve juga. Loh, kok bisa kata Juve? Kenapa? Karena Juve juga. Karena Porto membayar mahal, mereka bisa lolos. 2 pemain pentingnya nggak bisa iya. main, Iya. kartu kuning. Ya, Berarti harusnya si Chelsea yang cetak gol itu kan Sergio kalau nggak salah Iya. namanya. Satunya lagi si Mehdi Taremi kartu merah, ya kan strikernya. Jadi dia timpang si Porto. Berarti Ya, maksudnya- kedalaman skuadnya nggak kelihatan di situ. berarti maksudnya Bung Wes, Porto tuh nggak layak melawan Chelsea kemarin. Sebenarnya Juve lebih layak lolos. Juve lebih layak. Kalau pemain satu cedera ada gantinya. Nah, Kalau Bung Juve, Binor udah Porto melirik. nggak. Gimana Bung Binor? Kalau menurut gue ini yang bicara nih fans Juve. Iya. Jadi beda. Kalau Dan menurut Juve gua- tersisir, Bi. Iya, kalau menurut gua ada pemain yang cedera juga harusnya jangan dijadikan alasan. Karena di atas lapangan Porto were the better team. Ya 11 lawan 11. Nah, tetap, gue Pak. mengambil contoh Real Madrid. Dia juga 3 pemain nggak main di belakang. Ya. Tapi Klopp yang overconfident akhirnya kalah kan dengan Zidane yang tenang di bawah pressure. Jadi memang menurut gue yang penting ini taktik. Menurut gue Porto sih terpancing dengan permainan Chelsea. Madrid. Madrid. Iya. Saya mau bahas ya saya Liverpool tapi udah kalah. Ini gue kan kasih contoh. Iya, Contohnya, betul. Contoh. bisa aja tim tidak diperkuat oleh para pemain inti mereka. Dan Madrid begitu bagus Tapi malam. nanti taktik mereka nih seperti apa? Ya, Bung Wes. Kita tahu ya Porto memang menguasai jalannya pertandingan. Ya. Nah, di sini juga memang Bung Midor tadi udah menggarisbawahi peran kiper. Oke, kiper bagus. Tetapi jangan lupa pelatih juga ya. Ketika sistem nggak jalan di lapangan, pelatih dia membawa sesuatu hal yang baru di situ. Si Tuchel ya dia ganti pemain, Giroud masuk. Akhirnya kelihatan ada sedikit perubahan. Terus tenang 1-0, 2-0 babak kedua. Menit akhir menit 85 Yes. kalau nggak salah. Yes. Jadi di sini pergantian pelatih Efektif. Chelsea di ini sangat efektif. Sangat efektif. Oke, kalau kita ngobrolin pemain Chelsea ada satu nama yang mencuri perhatian kemarin dengan gol pergerakannya bagus. Mason Mount. Ya. Nah, gimana ngelihat Mason Mount ini kan banyak dikucilkan. Betul. Katanya kalau di
eranya Tuchel akan nggak dapet tempat di Lampard doang. Kalau Pak Bropan ngeliatnya gimana sih Mason Mount ini? Banyak yang memang meragukan dia, tapi buktinya kan Gareth Southgate mengambil dia di tim nasional. Ya. Ya kan? Ya. Susah loh untuk masuk tim nasional, apapun kata orang. Ini main di timnas. Tren Dan, aja dia, nggak dan masuk. selalu dia menjadi solusi ketika Inggris lagi. tidak bisa berbuat apa-apa dan dia bisa mencetak gol. Nah, Chelsea memanfaatkan kemarin itu. Mereka kan hanya unggul di ball position kemarin. Selebihnya mereka kalah. Tapi peluang walaupun mereka sedikit dalam menembak, termasuk on target dibandingkan dengan Porto, tapi mereka memanfaatkan peluangnya ada. Kita lihat ketika Mason Mount dapat peluang di sisi kanan, dia menembak langsung gol. Ya, Iya langsung kan? gol, benar. Setiap itu yang membuat mereka menjadi bagus. Dan itu bukan peluang yang gampang. Wah, dari sudut, dari agak Iya, dari dari agak sudut. Ini Sudut sempit. sebenarnya Mason Mount punya potensi besar sebenarnya. Kalau menurut gua semua Medan. pemain Chelsea asal Inggris punya Potensi potensi, yang besar. bagus. Termasuk James, termasuk Chilwell. Chris Gue dari James, awal ya. selalu mengatakan itu bahwa Chelsea butuh pemain-pemain lokal asli Inggris yang bisa bermain fisikal. Ya. Kalau dia tidak memainkan itu Tuchel, dia istilahnya lebih banyak memainkan pemain-pemain dari daratan Eropa lain. Berat Chelsea. Itu di game lawan Porto mainnya kan fisikal kita tahu. Wah, kenceng Juve banget tuh ini, juga kenceng berat, banget, tapi kenceng banget. dia ada James di kanan, ada Chilwell di kiri. Coba dia mainin Alonso, belum tentu. Alonso bisa nahan. Terus dia mainin Mason Mount. Terus di belakang kita lihat dia mainin Rudiger, Christensen, Azpilicueta yang sama-sama bisa main keras. Nah, memang Kante dia gak mainin dari awal, tapi Jorginho, Kovacic sudah oke sih. Udah lumayan. Mau ngeliatnya gimana kalau dari formasi Kalau Kante, Mason Mount? kalau orang banyak bilangnya kan musim ini si Chelsea banyak beli pemain mahal yang muda berbakat, Timo Werner, kayak Havertz. Tetapi yang justru yang banyak berbicara adalah homegrown playernya. Iya. Ya di situ. Habis itu si Lampard coba dia mempromosikan pemain-pemain talenta Inggris. Buktinya dia beli Ben Chilwell di Leicester City, bagus banget itu, Pak. Ya, walaupun agak sedikit ragu gua awalnya dia bisa nggak main di formasi 3-4-3, padahal kan dia formasi 4 back nih bagusnya, full back 4 back. Tetapi tadi malam dia membuktikan. Nah, di sini balik lagi gua ke peran pelatih Thomas Tuchel ini. Ketika dia pertama kali datang ke Chelsea, dia bilang, "Saya akan pakai semua pemain." Ya, saya akan count on all the players karena Chelsea kayaknya masih di Liga Inggris masih ya harus masuk di 4 besar ya kan, terus di Liga Inggris di Liga Champions juga kalau misalnya dia menang lawan Porto bisa masuk ke semifinal, lolos, dan kenapa enggak final kayak waktu mereka juara gitu kan. Ya. Nah, berarti semua pemain bakal dipakai. Bahkan seorang Thiago Silva yang sempat cedera itu balik lagi dan pengalamannya sangat penting banget. Berarti dia pernah main di Milan, di PSG. Betul, soal Thomas Tuchel untuk memanfaatkan kecepatan ini tepat ya untuk di Chelsea ya. Dan mungkin saya lihat kemarin itu ada agak mengejutkan. Saya pikir Tammy Abraham yang akan dimainkan duluan. Iya. Ini saya lihat ke Harvard dimainkan bersama dengan Timo Werner itu agak jarang tuh. Buat Jerman ini langsung dimainkan. Iya. Jadi ini saya taktik yang sangat bagus. Kemudian dia tidak memainkan Alonso seperti yang dikatakan oleh. Malah Ben Chilwell yang ditaruh. Ben Chilwell dimainkan dan pergantian pemain itu Alonso tetap ada di bench. Yang masuk siapa? Emerson. Karena Emerson itu bagus. Tadinya sudah frustrasi berat kan, ingin dijual. Tapi ketika dia mencetak gol lawan ATM kan, dia mencetak gol kedua. Naik. Ada nah. Percaya Dan dirinya dia memberikan naik. kesempatan lagi. Saya pikir ini suatu hal yang sangat bagus. Ya. Thiago itu ada tapi dibangkit dari bench. Dia memanfaatkan adalah Christensen dan Rudiger. Saya kira ini cerdas sekali apa yang dilakukan oleh Thomas Tuchel. Ya, berarti kesalahan Tuchel pada saat kemarin kalau Padahal mereka ada Ziyech kan? Iya. Masih ada Ziyech. Iya. Ziyech nggak dimainkan sama sekali. Kalau Ziyech sih gue gimana, Bang Binder? kalau Ziyech sih gue gak menganggap menjadi bagian dari Chelsea musim ini. Oh iya, Ya, segitu. karena apa kontribusi dia gak begitu Saya besar. bilang Gajinya aja mahal. Gaji mahal. Gajinya saya mahal. bilang bagus katanya. Oh. Ziyech bagus. Siapa yang bilang? Terus Justin bilang Bang bagus loh. Ya, Belanda itu- connection. Itu kan hak masing-masing. Oh iya, pendapat masing-masing. Pendapat masing-masing. Cuman kan kalau menurut gua Ziyech ini yang memperlambat permainan Chelsea. Nah, oke. Dan Ziyech ada nggak mau recover bola hingga ke belakang? Oke. Maka itu dia pilih mainin si Mount, Havertz dan juga Werner yang bisa juga bermain rajin. Contoh lawan West Brom, kan pada saat Ziyech dikeluarin, kenapa dia pilih Ziyech untuk dikeluarin? Karena dia tahu Ziyech tidak akan bisa membantu untuk recover bola di tengah. Oke. Walaupun tidak merubah hasil akhir, tapi yang dia tarik pertama siapa? Ziyech. Ya. Because dia tahu, gua harus tarik pemain yang Dan kemarin dalam tidak tanda- dimainkan ya? Dalam tanda nggak kutip, dimainkan, iya. dalam tanda kutip pemalas lah. Nah, Ini the next Ozil. ini. Berarti ada antara ada dan tiada ya. Jangan lupa, Dias, kalau dalam sepak bola itu kita nggak cuma menyerang bertahan, tetapi ada momen di antara menyerang dan bertahan itu namanya transisi. Nah, kalau lu mau transisi, lu butuh mental, disiplin, dan kadang-kadang ya mungkin lu punya desire, dan biasanya yang punya itu anak-anak yang lebih muda, lebih bersemangat. Nah, ini yang mungkin dilihat juga karena Ziyech kayaknya udah nyaman. Itu dari segi menurut gue ya transisi. Terus kedua mungkin dari formasi karena Ziyech udah nyaman banget dengan formasi Ajax yang pakai sayap. Yes. Dia kan nggak main di sayap. Selalu diandalkan ya kan. Dan di Chelsea kan 3-4-3 sayapnya. Kalau lu mau jadi sayap di Chelsea zaman now, lu harus jadi fullbacknya itu.
Ya, Nah itu lebih capek lagi, James, Chilwell, ya. James, Alonso, lu harus jadi kayak begitu. Dan gua rasa Ziyech nggak defense-nya kurang lah. Dia kemahalan kayaknya berarti ya. Enggak, kemahalan atau enggak sih kita nggak bisa nilai sekarang kan. Ini kan baru first season. Iya, first Kita season nggak dia. tahu nanti kalau second season dia bisa improve kan bisa aja. Bisa, tapi bisa improve di klub lain. Standarnya 2 tahun. Standarnya 2 tahun. Tapi kan Jadi 2 pemilik tahun. Chelsea Abramovich nggak betah tuh Justru lama-lama. menurut gua Ziyech lebih baik ke Juve deh. Tuh, mau nggak? Juve mau nggak? Juve Ziyech? butuh kreator seperti Iya. Ziyech. Mau nggak Juve? Serie A kan nggak kenceng Ini main. fansnya nih. Tuh. Iya. Betul. Mau nggak Juve? Iya. Betul Ganti juga. Ronaldo lah. Dan bisa main dari sayap gitu ya. Iya. Iya. Nanti kita akan bahas tuh ada episode khusus Asal Ziyech. pelatih Timo kan Werner Pirlo aja, lah. Timo Timo Werner mau. Iya, Jangan Pirlo Timo lah. Werner. Oke, Kalau Pirlo sulit. kita lihat dari permainan semalam. Ini kita pengen tanya sama 3 pundit ini ya, baik Pak Piropan, Bung Binder dan juga Bung Bes, pengen tahu Porto pada saat nanti di Stamford Bridge ada kesempatan nggak untuk lolos? Enggak. Untuk mencuri poin lebih dari 2-0? Enggak. Berat. Kenapa? Berat saya pikir itu. Sudah kalah 2-0 duluan untuk bisa. West Brom aja Kan ini bisa kan menang dia 2-5. nggak ke Stamford Bridge ya. Dia main Wah, dua-dua di di tengah, Sevilla di kan. tengah. Iya, Iya, di dua-duanya tengah. Di Sevilla. Di Di Sevilla. Spanyol. Jadi saya pikir berat kan. Kalau masih kalah 1 atau dia kalah 2-1, Masih ada bisa. gol. Kan? Kalau dia menang aja kemarin. Iya. Susah Chelsea untuk Iya. balikin Balikin. keadaan. Iya, tapi ini Chelsea udah menang. Atau paling tidak, paling tidak 1-1 lah. Iya, Draw lah ya. Ya, baru agak rame itu agak rame. Berarti pertandingan Chelsea Porto ini memang peluangnya di leg pertama ini kuncinya ya. Kunci Iya. Kuncinya di leg semua pertama. game menurut gua di leg pertama. Di leg pertama. Jangan lupa Juve nggak lolos lawan Porto. Leg pertamanya hancur-hancuran itu. Kalah. Iya, langsung Second leg-nya lolos. menang ya? Second leg-nya menang, cuma Second leg- agregat kalah. Agregat kalah. Tapi jangan lupa dia, Porto akan balik 2 pemain intinya, ya, pemain timnas Iran sama pemain timnas Portugal yang cetak gol tendangan bebas itu, dan 2 ini mungkin akan sedikit bawa perubahan, ya, ke tim si Porto. Dan syaratnya tentu dia harus cetak gol lebih dulu. Ya. Ya, jangan sampai Chelsea dia mau comeback tapi Chelsea gol duluan. Itu harus Susah. Dia harus menang 3 berat. Iya. Harus menang 3 loh. 2-0 aja Om. Ya, tapi Perpanjangan. kalau ingin langsung kan 3 aja kan. Iya, kalau Itu langsung berat 3. kalau Tapi mulai pertandingan kalau seperti ini. sampai Chelsea ngegolin duluan harus dapat berat. 4 kalau mau lolos. Oke. Ini tergantung pelatihnya lagi nih nanti Conceição. Conceição, Seperti apa ya. nih? Dia menerapkan formasi, taktik, dia bisa belajar nggak dari kekalahan ini? Karena ini aja yang dia menyerang, dia dapat peluang aja nggak bisa menang. Yes. Apalagi nanti waktu Chelsea-nya bakal bertahan lebih Lebih gila karena udah menang 2-0 ya. Chelsea kalau perlu nggak mau nyerang nanti. second leg. Gol keduanya Yang penting gol lolos. Gol keduanya Porto sangat bisa dihindari. Chelsea sangat bisa dihindari Satu tuh kaki yang bisa- Ben bisa Chilwell. final nih. Itu Kontrol mestinya kaki jangan bisa sampai final. kebobolan. Kontrol pemain Porto Tapi yang oke. bukan, tapi bisa aja segala sesuatu. Dalam sepak bola bisa terjadi. Mungkin kalau ada red card lagi, Ya. ya kan untuk Chelsea seperti lawan BB ya bisa jadi. Tapi Nanti Porto memanfaatkan. Kalau dari prediksi peluangnya sangat kecil gitu Kita ya. berbicara peluang, Peluang. belum pasti. Betul. Hidup lu juga gak pasti kan? Betul. Hidup lu juga gak pasti. Ini apa yang kita mau ngomongin abis ini aja Hidup tidak kan pasti. Iya. Di dalam kehidupan kan gak ada yang pasti. Betul. Dan setuju. atmosfer beda kan. Heeh. Di Liga dengan di Liga Champions itu beda. Beda ya, Atmosfernya pressure-nya juga beda, Iya. atmosfernya beda. Oke, itu kita lihat nanti bagaimana di leg kedua antara Chelsea dan juga Porto siapa yang akan lolos ke babak selanjutnya. Tapi kita pengen tahu nih, ini semalam siapa yang bisa manfaatin kecepatan pemainnya, dia bisa mencuri start. Tapi Bayern Munchen harus kalah melawan PSG. Ini Mbappe nih faktornya apa yang bisa bikin dia sangat bersinar semalam ya? Karena dia mau ke Real Madrid. Nah, Audisi. Audisi. ini yang ngomong atas nama pengamat apa fans nih? Enggak, Kuncinya di situ. Karena terlihat sekarang ini dia ini menunjukkan bahwa he's better than Neymar. Sebenarnya dia mau menunjukkan itu. Ada ego itu antara Pasti Mbappe dong, dan Neymar. pasti. Neymar sendiri juga ingin keluar dari bayang-bayang Mbappe karena awalnya kan mereka menganggap Neymar ini yang bisa merubah ngangkat. PSG. Bisa ngangkat ya. Ternyata Mbappe yang sering muncul. Oke, ada kontribusi dari Neymar. Ya. Tapi secara permainan yang orang takutin itu Mbappe. Yes. Karena dia bisa dribble, dia bisa shooting, Iya. keseimbangan badannya bagus. Dia juga istilahnya tidak cengeng, ya kan? Iya. Datang challenge dia coba hindari challenge. Kalau Betul. Neymar datang challenge dia jatuh. Jatuh terus Jadi Neymar. dia menunjukkan bahwa daripada Haaland mendingan beli dia aja Real Madrid, itu maksud gua. Yang udah mateng. Yang udah matang. Terlihat siapa? Kalau Haaland kan di Liga Champions sebenarnya kayak Haaland. Ibarat Haaland mangga beli yang udah matang pohon, jangan Jangan- matang di kardus. Nah, Haaland jangan- mahal
mahal, bayar bapaknya lagi, bayar agennya lagi. Tapi udah matang di konven taruh di kardus. Nah, itu lebih salah lagi. Baru dijual kan ditaruh di kardus kan? Iya, kalau menurut Papi gimana? Aduh, saya agak sesak juga nih kan tim Bayern bisa kalah ya. Iya, Tapi memang fans Jerman. Tim favoritnya. tapi begini, Min. Memang kita bisa bilang tanpa Lewandowski memang berat. Iya Mereka sih. butuh kalau ada Lewandowski tadi memang selesai. Iya, depannya cuma Selesai. Moting. Anda bisa bayangin walaupun ini di luar ya, 31 tembakan. Iya. Oh iya 31, pas. 12 on target. Wow. Semua mereka unggul dalam statistik. Bahkan dalam sepak bola cuma 1 kali loh. PSG, mereka Ya. bisa banyak kali di atas 15, cuma bisa bilang luar biasa. Tapi kan statistik itu tidak bisa dijadikan itu. Betul, hasil Mereka akhir tadi memang yang hasil seperti akhir. Peter bilang. Mereka hanya bisa memanfaatkan serangan balik, kemudian bagaimana kita bisa melihat setiap peluang. 4 atau 5 peluang gitu, Iya. yang bahaya. Dia cuma 6 kali tembakan kok, hanya 5 on target dan 3 menjadikan 3 gol. menjadi gol. Beda dengan Munchen loh, 31, 12 on target. Cuma 2 yang menjadi gol. Jadi saya bisa bayangin memang pentingnya seorang Lewandowski itu luar biasa. Choupo-Moting walaupun bisa membuat gol tapi agak berat untuk bisa menggantikan posisi Lewandowski. Enggak, tapi menurut gua biarpun dia ada Lewandowski, tapi kalau defense-nya seperti pagi-pagi, setuju. tetap bisa dibobol dia. Itu. Itu kuncinya itu sebenarnya dia di tengah dan belakang karena semua pemain tuh support. Mereka main highlight. Ya. PSG ini main counter hanya mengandalkan 3-4 pemain, Draxler, Di Maria, Neymar, dan Mbappe. Mbappe. Ya. Dan mereka cepat lakukan passing. Semua pemain PSG itu lain berada di belakang. Ini taktiknya pinter Pochettino, dia nggak mau main nyerang. Di final kan tukar main nyerang. Yes. Banyak peluang, nggak bisa cetak gol. Akhirnya kebobolan. Bayern peluang nggak sebanyak, akhirnya Bayern bisa mencetak gol. Ya. Jadi sebenarnya Moting ini sudah memberikan solusi, dia sudah mencetak gol. Tapi defense tim itu seperti apa? Belum terlalu Ini kuat kan ternyata. kecolongan golnya Mbappe. Iya. Lagi-lagi tuh Mbappe dapat bola, Ya. nggak ada kawalan, dia gerak-gerik, Dapat gol. nggak ada yang bisa tanganin. Dia Dan gol pertama kita lihat memang lebih kesalahan dari Neuer ya. Mbappe tembak ke arah Neuer, lepas. Dia arah Tidak ada gol itu. posisinya. Iya. Bang Bes, coba Bang Bes, gimana Bang Bes sekarang? Sebelum masuk sini di media Prancis mereka bilang Ah. Bayern Munich tadi malam tuh membeku. Iya benar, karena dingin. Dalam artian kan memang udah salju. Dalam artian memang Manuel Neuer memang kurang banget Kontribusi performanya dari tadi malam. Beda dengan nafas jauh Dua lebih gol bagus. Mbappe sangat kayaknya Gampang avoidable gitu. banget. Oke, coba kita Ya. bahas dari Bung Binder tadi strategi. udah ngomong kata-katanya karena mereka semuanya menyerang di sini. Tetapi ketika PSG melakukan transisi positif atau menyerang, mereka udah man to man semua di sini. Di mana yang menarik menurut gua adalah Neymar. Ya. Dia sejajar dengan Kimi. Oh, Kimi di situ benar. Ah, Sule di sini sama Di Maria, Sama- di sini ada si siapa namanya? Draxler. Mbappe. Dan Draxler juga kan? Ada. Nah, akhirnya dan mereka ngincar bola yang ada di sini. Ruang kosong itu ya. Ruang kosong yang ada di sini karena high defensifnya Oke. sangat tinggi. Dan mereka Bayern tidak punya pemain yang cepat di defense. Lamban-lamban semua ngandalin bola-bola atas biasanya dalam Makanya dua-dua. Sule ditarik keluar Sule kan, buatannya Sule. masuk. Iya, dia disuruh nemenin Ya, saya Andre. kira kalau dari 12 on target itu, kalau ada Lewi, Hah. mereka memang di belakang bisa kecolongan. Iya, Tapi bisa, bisa. kalau dia bisa bikin 3 gol, walaupun di belakang Kraus menang juga. Kayak Thomas Muller Gitu. semalam kayak nggak ada partnernya ya. Thomas Muller Dia nggak perannya ada, gimana sih? Gnabry juga nggak bisa main. Jadi Iya. kan agak mengurangi kan. Beda, Kena corona. beda. Iya, Gitu loh. baru Tapi udah PSG kira-kira. juga 2 pemain, nggak main yang penting Verratti dan Florenzi itu malah di Verratti. tengah sama belakang. Ah, loh. Nah, Tapi lebih penting Mbappe mereka, Mbappe dan Neymar itu paling kuncinya ada itu. ada di situ. Tapi menarik pernyataan dari pelatihnya PSG, Pochettino. Pochettino ini masih khawatir dengan skor 2-3 ini. Oh Ya, iya, bahaya juga. Tentulah harus iya, khawatir, boleh. apalagi kalau lihat statistik. Iya. Statistiknya menang Bayern sekali. Nah, tetapi semua- dalam semua- sepak bola, semua aspek. tetapi dalam sepak bola yang dihitung adalah hasil Hasil akhir. akhir. Jadi apa yang mesti dilakukan Pochettino di Ya mereka kan habis-habisan Bayern ini dalam Di- pertandingan kedua nanti pasti mereka kan kalah 10 sama aja. Iya. Mereka harus menang. Jadi- Berapa jaraknya, Om? Dan mereka akan keluar. 1 minggu, 2 minggu? Satu minggu ini Satu minggu minggu depan satu kan? minggu. Iya, hari Nah, Rabu depan tanggal 14. Betul. Nah, Pochettino main. strateginya apa nih biar bisa mempertahankan karena krusial Ya sebenarnya. pasti mereka tetap harus menang. Kalau mereka memilih bertahan habis. Bertahan habis. Setuju, lawan Bayern. setuju sama Bang Om Ropan. Iya, oke. Harus keluar Harus menyerang, keluar. harus ambil gol. Oke, Bung Minder mungkin ada Kalau menurut pernyataan gua seperti second leg mereka lawan Barca, mereka nggak bakal keluar menyerang total. Oh ya jangan. Mereka akan khawatir. Mereka kontrol aja saya Mereka pikir. hanya akan kontrol delay permainan karena sebetulnya efektivitas PSG itu mainnya seperti itu. Dia jangan keluar menyerang di lawan Barca 2 leg dia mainnya begitu kan. Maka itu waktu di PSG dia gak bisa menang. Karena dia udah nggak mau paksain lagi untuk Ya. menang. Jangan lupa juga Mbappe memang bagus, Neymar lumayan tadi malam, terus pemain lain juga bagus. Jangan lupa masih ada Keylor Navas.
Yes, di kiper itu paling kunci tadi malam. underrated luar. Lu juga jangan lupa Keylor Navas alumni mana? Alumni. Kalau nggak ada nafas bahaya, Bang Kalau Des. ada Navas, kalau gak dari Real Madrid bahaya. Kan dia kan main di Real Madrid. Tapi Bang. dibuang sama Real Madrid. Oke, tapi fans Munchen ya. Ya. Masa sepasrah itu sih dengan Kenapa? 3-2 ini? Oh, Bel, masih ini ada kalah harapan. galah. Gini ya, saya bilang gitu. Karena Oke, cuma dia- hanya karena Lewandowski Oke dia doang. kalah, ya. Oke dia kalah. Tapi kalau mereka bisa bikin gol pertama nantinya di Paris, bahaya. Iya, Oke. bisa. Kalau Munchen bikin gol duluan Bisa, nantinya, itu bisa goya itu karena Menurut gua masih bisa. masih bisa. Masih bisa, Masih ini bisa. peluangnya masih Masih bisa bisa. dua-duanya. Jangan lupa Mbappe gol menit ketiga itu udah ngerubah sistem. Ya. Ya, Bayern Munchen tuh pasti keluar dengan plan, dengan rapi semua, tiba-tiba kebobolan. Wah, Iya. pasti ada. Wah, ini kayaknya nggak boleh sampai gol kedua, PSG nggak boleh. ini. meninggalkan trauma yang luar biasa. Mereka Nih. bukan berarti perkasa. Dia kita lihat. Iya, iya. Mereka mungkin 2 musim lalu ya kalau tidak salah ya. Mereka kalah sama MU. Mereka menang di MU. Ya. Kemudian itu mereka tersisi. Betul, Kalah betul. lagi. Jadi Liverpool agregat. bukan Bukan MU Liverpool. lawan PSG. Betul, apa Oh, PSG. Ya, PSG. Jadi mereka kalah di kandang. Jadi harus diingat tuh mungkin 2 musim lalu ya. Ya, nah, itu mesti hati-hati. Bung Bes, tapi Hati-hati. Kalau Gitu ngelihat loh. dari formasinya PSG, backnya Enggak, subtakul ini gue Boy. tahu istilahnya Bang Ropan, MU aja yang nggak sebagus Bayern bisa menang. Bener dong? Wah, bukan. Iya, menurut gue itu kayaknya maksudnya begitu. Bahwa MU aja Ayo. bisa menang, wah, apalagi Bayern. Tapi Itu kenapa, makanya Pi? dia contohnya ke Jadi, MU. jadi Papi maksudnya gitu, Pi. Habis itu MU Maksudnya dia Pi. ngomong, Gua nggak ngomong, dia ngomong binder. Tapi ini kan maksudnya jadi bener Iya. gitu. Jadi Gua fokus di Bayern tapi dia Tapi saya hanya kasih contoh. Saya kasih contoh kan. ya memang, Referensi. iya, jadi memang bener MU aja bisa menang apalagi Bayern gitu Bisa ya. aja. Iya, jadi Bisa bener ya. aja. Bisa. Bayern lebih bagus dari MU ya. Loh, iya. Lebih bagus ya. Gua nggak ngomong begitulah. Loh itu kan contoh, artinya Ya. begini. MU pada saat itu baru dilatih oleh Ole belum lama. Tapi dia bisa lolos. Flick kan udah lama. Udah latih lama. Bayern. Juara bertahan lagi. Iya, itu pemikiran logis. Logis ya. Bola itu kan Aduh. bukan teori. Yang bersabda binder loh, yang Iya, bersabda. bisa jadi kan Bersabda. berbeda. Gak apa-apa, Pi. Ada kita, Jebretin Gitu kan? juga pada support. Santai aja. Kita tanya Santai juga aja nih. ya. Iya. Kita tanya ke Jebretin berarti nih. Menurut Jebretin gimana nilai kedua? Bayern Munchen apa PSG yang akan lolos? Ya Munchen yang lolos lah. Dan Ibarat- minggu depan udah main belum Lewandowski? Udah. Hah? Oh, belum. Belum Sebulan. kayaknya sebulan, berarti. sebulan. Ya. Gak apa-apa. Gimana? Ya itu mereka kan sudah ini nothing tulus kan. Mereka sudah merasa sudahlah kita main aja gitu. Ya. Lah udah kalah pertama, keluar aja. Ini Keluar sekarang aja. berbicara mental. Mental aja, mental di sini. Mental. Oke, Mental Bayern kalau kuat ya. Ya. Bisa. Iya. Bung Mes, Dan mereka masih bisa pakai 4 penyerang, masih ada Kingsley Coman, masih Ya. ada Sané, masih ada Muller, masih ada Eric Choupo-Moting bisa menyerang pakai 4 ya. Kalau buat jebret tim yang suka main Football Manager, strategi Gung Ho. All attack. iya, Ya kan? All attack semua. Gua rasa daripada kalah 1-0 atau seri sama-sama nggak lolos, mending throw Habis-habisan. all Kan you nggak have. boleh imbang dia kan, main Iya, nggak boleh. Dia harus menang, gitu loh. 1-0 aja Belum, kalah ya? kalah. 2-1 kalah. Harus 2. 2-1 kalau ya karena 3 Atau 3-1. 3-1. 3-1 baru lolos. 2-0 3-1 lolos. Ya, tapi MU pernah melakukan itu. Berarti sekali lagi MU pernah melakukan itu. MU aja bisa apalagi Munchen. Dan kalah loh pertama Gitu kali. ya. Di Old Trafford kalah loh. Ya, MU. ini di quote ya, MU aja bisa apalagi Munchen, Papi Ropan 2021. Papi Ropan. Oke, yuk Loh, itu coba kan Jebretin contoh komen yang ke kita. benar. Iya, itu yang benar ya, apa namanya? Logis katanya, benar, logis. Ya. Ayo Jebretin, silakan komen siapa kira-kira. Bu, jangan komenin MU sama Munchen tadi, tapi Munchen sama PSG-nya. Real Madrid nggak ada urusan loh. Siapa ya. yang menang? Real Madrid udah, Madrid udah tenang, tenang, Real Madrid tenang. Tenang. Real Madrid tenang, udah lolos. Ntar 2-0, 2-0. Dapat karpet Ya. merah dari Iya, mereka lagi back-backnya minum- Liverpool. Sekarang lagi minum wine mereka, lagi santai-santai gitu kan, nonton. Tenang aja. Gue sih pengennya final Madrid ketemu Bayern. Ya. Wes, luar Pengennya, biasa. tapi nggak tahu bisa atau Ya, enggak, nggak tahu. Bayern Ini kayaknya sih. hanya impian Ya, aja kalau ini. menurut Iya, gua impian. pemenang Liverpool Madrid sama Bayern PSG Iya. itu yang akan ke final. Boleh. Siapapun pemenangnya. Jadi Ya. kalau Liverpool lolos bisa Liverpool Ya, Bayern. ya. Kalau Bayern Boleh. lolos, kalau PSG lolos bisa PSG Liverpool, bisa Ya. PSG Real. Oh, gitu. Boleh, ah. Aduh. Ya kayak yang tadi Bung Binder bilang juga kan itu kadang pasti skor juga nggak ada yang pasti. Masih ada City, Bung. Yang Masih ada pasti City itu gimana, adalah City kayaknya berat ya. Waduh. Kemarin mainnya mereka kalah dengan counter pressing Dortmund. Ah. Padahal kualitas sebenarnya City lebih menang. Ya, oke. Iya, Nih, kan?
Nih, kita kunci rekaman hari ini, kita minta prediksi final. Nih Bung Bes, kita mah nemenin aja Liverpool ya, gugur nggak apa-apa kita ya. Nemenin Juve gue. Tapi prediksi final dari masing-masing pundit. Papi, final. Kira-kira. Prediksi final. Kalau melihat ini Madrid punya peluang besar, ya, punya peluang besar untuk ke final. Walaupun mereka masih harus melampaui babak semifinal ya. Lawan siapa Madrid berarti finalnya? Saya pikir semifinal dia bukannya lawan pemenang siapa ya dia? oh ini Chelsea, Chelsea. Ya Chelsea, Porto. udah siapapun yang keluar menanglah Madrid. Iya. Porto mau Chelsea menang Madrid. Itu yang maksud gue juga. Iya. Siapapun yang menang PSG Bayern, Dia itu final. akan ke final. Iya. Jadi finalnya Papi siapa nih Pi? Ya kalau Bayern yang keluar misalnya, memang agak berat ya. Enggak, kan MU aja bisa apalagi Bayern kan. Gue kalau suruh Flick bicara sama Ole aja. Bicara gitu ya. Iya kan, takutnya. Minta strategi. Jadi kalau Gimana? Bayern bisa membalikkan keadaan, itu menunjukkan mental mereka. mental juara. Berarti Iya. Papi saya kunci ya, ini Madrid Munchen final. Bisa itu. Bung Binder, Maunya sih begitu. Maunya. We never know. Gua Oke. masih khawatir Madrid second leg. kita Liverpool Juve. City gua Pak, City. Bang Mes siapa? City Munchen. City. Kan ketemu di Oh, ketemu City semifinal. Munchen Ketemu semifinal gitu loh. Ya udah City Madrid. Kalau menang, ya. Semifinal. Bagannya begitu. Bagannya sama tuh. City Madrid. City Madrid. Kalau sampai ketemu City, Bung Binder, Madrid. Apa Madrid? Iya. Udah pasti Madrid menang. Oh, City. Iya. City. Udah pasti. Ben, makanya musim lalu mereka kalah sama Iya, Madrid karena kalah sama kan- City kan? City Karena- udah iya. nggak Karena fokus kan lagi sempat di break. Liga. Sempat break, oh. Bisa Iya. fokus di Nah, iya Champions. benar setuju. City kan di Liga udahlah juara. Udah. Fokusnya kali ini cuma di Tapi Champions. Madrid memang betul pengalaman 13 kali, Bos. Enggak, Iya. Madrid ini begini. Di Eropa. Sebetulnya Iya sih, benar. dari 8 tim ini sekarang yang ada, Iya. yang nggak ada beban tuh cuma 2 tim, Bayern sama Madrid. Karena Bayern udah juara tahun lalu. Bayern bukan selalu udah juara tahun lalu, mereka udah sering main di Champions, sering Iya. juara. Dia gagal ini tahun, dia bisa masuk. Masih masuk. Tahun Iya. depan. Pasti. Madrid kan belum dapat Dan piala apa-apa musim tunggu, ini. dan pelatihnya sudah membuktikan. Iya. Sama juga dengan Zidane, dia sudah membuktikan nothing to prove. Oke. Dan di antara 8 tim ini, cuma Madrid yang nggak ada pemain baru. Iya, setuju. Iya. Tapi Iya kan? tapi dia Jadi dia mau kalah nanti, maka itu first match itu Zidane tuh tenang aja, ya udah Klopp mau ngoceh apa, ngoceh ini sini. bukannya Zidane tenang mulu ya mau pertandingan Bukan, apa juga. Zidane tenang aja dalam press con, kan Klopp yang ngomong, wah ini cuaca sini bagus tapi enggak lah, gue suka. Artinya Zidane, lu mau gak kira-kira latih Real Madrid? Enggak, dia bilang. Ya. Nah, terus apa ini itulah. Jadi maksud gua Klopp ini overconfident, Zidane kan tenang. Ya, dia Zidane- tahu, gua kalah pun gua gak akan dipecat. Gua gak ada pemain. Ya orang nggak punya duit lagi klub. Tanpa pemain. Lagi nabung. Lagi nabung. Lagi Dan Liga nabung. Champions itu panggungnya Madrid. Iya. Kalau bicara Liga Champions ya. Tapi Dari kan- tahun ke tahun. Nah, banyak harapan kayak City fokusnya udah di sini. Yang nothing tulus kalau menurut gue juga Chelsea karena dia ya siapa yang tahu bisa sejauh ini Chelsea dengan Yang nating pelatih tulus baru. tuh Porto bisa lolos dia. Iya, itu Karena juga habis itu betul. kalah tuh. Kan udah kalah di Porto. Bukan, Porto nothing tulus tapi kualitasnya lah. Iya, Itu yang nothing tulus sih nothing dipertanyakan. tulus. Gue justru maunya Porto lolos ketemu Madrid. Iya, tapi gini, kalau sampai Chelsea lolos dari Porto, peluangnya kan akan ketemu Real Madrid. Bisa Atau Liverpool. Atau Liverpool ya. Aduh. Justru kalau ketemu Liverpool gue bilang bisa lolos mereka. Tuh, giliran ketemu Liverpool lolos. Giliran ketemu. Menurut gua karena udah sering main mereka. Ini satu sama lain udah mengetahui. Berarti kan Chelsea bisa sejauh mana? Ya kita lihat dulu dia bisa lolos gak dari Porto. Kalau Ya. menurut gua sih memang berat Ya. dia dikalahkan. Tapi ya kuncinya kalau tiba-tiba ada kartu merah atau ada early goal Porto, mereka panik. Atau siapa tahu ada price yang mereka harus bayar ketika lolos. Iya. Iya kan Betul, kayak betul. Porto 2 pemainnya Betul. hilang. Kita Harus kan hilang. nggak pernah tahu. Ya, emang gak ada yang tahu, gak ada yang jelas. Nanti kita lihat siapakah yang akan maju ke final. Tapi kalau ngomongin Liga Champions ya udahlah ya. Kita lihat aja Yang minggu pasti- depan. Yang pasti Arsenal dan MU tidak akan lolos ke final Champions. karena kan nggak main. Nggak main. Makanya yuk bahas mereka. Gue udah gatel ini. Udah nih, ini mau ngebahas kita sesekali ke Italia ke Iya. Juventus deh. Waduh. Bung Pes, ini ya udahlah ya Juventus kan kalau lagi bagaimana sih ini lagi sakit apa lagi bagaimana gue nggak tahu tapi ini singkat nih Juventus masih butuh Dybala atau enggak. Nah, jangan dijawab dulu. Bung Pes gitu, hah gitu dong ya. Ya, ceritanya mau jawab. Lo acting dulu dong. Iya. Terus habis itu marah. Iya, Bung Pes, gimana menurut Bung Pes? Kemarahan Dybala? udah habis kemarahannya. Tahan dulu sebelum dihabisin kemarahannya. Kita lihat dulu yang ini nih. Dia telepon saya, oke waktu itu saya datang dan ketemu sama Bapak Iwan Budianto de Kiridi. Waktu itu mereka jam 7, jam 8 karena macet. Ya. Macet
Macet banget. Ya macet. Kita tahu sekarang kalau saya bicara macet kita tahu kota apa. Karena banyak pertanyaan bagaimana seorang Loco sudah main di berbagai klub sampai sekarang, tapi tidak pernah main di kota itu. Yes, yang mau lihat gimana lengkapnya obrolan lengkap antara Sio dan juga El Loco bisa dilihat di Jebret Media TV. Eloko pemain mana sih? El Loco? Masih Nanya aja, Masih nanya. Sombong banget. Tanda tangan kontrak nih. Samsir Alam bukan mana Samsir Alam? Samsir Alam. Coba DM dia. Main trip. Oke, bahas Juve. Bahas Juve. Masih butuh Dybala nggak? Karena bingung sama Juve. Lagi diancam, kondisi masih kepepet jurang malah menang. Kondisi makin tipis malah menang. Itu apa yang terjadi? Ya itulah Juve tahun ini. Aneh. Iya, Fansnya aja bilang aneh. Aneh, terjadi hal-hal yang aneh-aneh di Juve lah istilahnya. Ya. Apalagi si Dybala ini kan udah telat banget dia datang nih, dianggap ini pre-season apa nih, baru muncul sekarang nih dia nih. Baru panas. Iya kan, baru panas. Tetapi emang dibutuhkan banget golnya. Tadi malam buntu lawan Napoli dan satu penetrasi dari dia dan satu shooting placing yang bolanya itu bisa begini. Ya. Masuk, Pak. Bung Binder, lihat Dybala gimana? Kenapa baru panas di Gue sih gak nonton. ya kan? Gue sih gak nonton. Cuman memang menurut gue ya Dybala juga kalau dijual nanti tergantung ya. Apakah Ronaldo ini dijual gak? Kalau mereka jual Ronaldo, jual Dybala ya siapa? Siapa lagi yang di Juve ya? Nah itu yang makanya itu kan tadi gue bilang Ziyech. Kalau seandainya dijual Dybala kan, dijual Ronaldo, Ziyech harus masuk. Tapi maunya Werner. Bukan, karena Ziyech kan Werner juga bagus. Kalau mau dijual, Werner harganya Cocok di udah Juve. mahal. Cocok di Juve formasinya. Atau dipinjam. Pinjam dulu. Kalau gua tahu Lukaku bakal gacor kayak musim ini, tahu gitu tukar sama Lukaku 2 tahun lalu. Dybala banyakan tidur dia tahun ini. Ganti sama Lukamu aja sekarang jangan Lukamu golin lagi tadi malam. Dybala dipinjam kasih ke Liverpool aja. Liverpool butuh. Gak cocok formasinya, Pak. Iya, Dybala kan? second striker. Tapi at least ganteng gitu. Marketing. Bisa jual baju. Cuma memang Liverpool harus cari lagi pemain yang lebih bagus tentunya kan. Iya. Dari Ronaldo atau Dybala kalau dua-dua ini Tapi keluar. Liverpool mungkin Mbappe juga bisa. Iya, Mbappe. Bisa, Ada ada juga. Formasi pas, ada Pak. 4-3-3. Iya. Jangan sampai kasus Minamino terulang. Second striker dibawa ke Liverpool Karena nggak masuk. salah. antara Madrid atau Liverpool bisa dia Ya, masuk. Bisa, bener. ya, bisa. Sayap. Ya karena ada kedekatan antara Mbappe dengan sponsornya Liverpool sekarang kan. Dan dia deket sama LeBron James kan juga deket tuh. Iya. Sama Mbappe. Jadi Makanya bisa aja. Iya. Semua Bisa bisa, aja ya. semua tergantung nanti nego aja itu. Iya bener lah, ntar kita nego-nego. Nego aja. Nego tipis. Follow saja. Kita nggak usah kadang-kadang lah, itu udah kayak ya elah Liverpool mau Mbappe jauh gitu ya, tapi ya udah, tapi tadi Dybala masih sangat penting sekarang, tapi kalau dijual pun nggak apa-apa berarti di akhir musim. Kalau dijual pun harganya udah turun dia. Dulu value-nya sekitar 100, 80, 100 gitu kan. Sekarang udah di bawah 60. Dijual sekarang pun rugi. Jadi 50 kalau gua Des. mending di barter. 50 aja cukup. Mending ditukar tambah aja kayak HP. Tukar tambah. Oke, ya udah nanti kita lihat lah ya nanti gimana Juventus dan Dybala dan ambil juga pemain Arsenal lah. Kasih Dybala ya siapa kan? Kasih di pas. Aubameyang sih gue pengen ini. Aubameyang boleh juga tuh. Oke, ini pas banget Bung Binder masukin kita ke Arsenal, pas banget kita pengen ngebahas Liga malam Jumat ya, yang ya penting nggak penting sih gitu ya kan. MU aja bisa, apalagi Munchen ya nggak Papi? Iya. Oke, Arsenal dan MU ini udah masuk 8 besar, udah nanggung, udah sejauh ini di Europa League gitu ya. Udah nanggung. Udah basah ini. Oke, jadi gimana nih peluangnya? Setuju nggak nih ini harga mati nih untuk Arsenal untuk mendapatkan gelar di musim ini, yaitu di Europa League ini? Peluangnya seperti apa? Apa? Arsenal. Arsenal dan juga MU. Kalau gue lihat Arsenal main di Liga sama main di Europa League beda jauh. Karena lawannya kan nggak sekuat di Premier League. Yes. Dia lawan Burnley aja susah, dia lawan tim lain di Europa League dia bisa menang besar. Tapi Arsenal kata Coach Justin menang lawan WBA. Lawan BBA. Ya WBA ngalahin. Betul, ada beberapa tim yang Arsenal bisa kalahin, tapi Liverpool tidak bisa menang, MU tidak bisa menang. Ada faktanya seperti itu. Tapi kan dilihat long term. Secara long term kita belum melihat ada konsistensi. Gue pernah jelasin itu hari bahwa Arsenal ini perlu mendapatkan dulu 40 poin ke atas. Kalau dia bahaya bisa degradasi. Beruntungnya dia udah dapat 42. Sekarang menurut gue Arteta udah nggak perlu fokus ke atas. Yang penting udah gak degradasi. Udah aman dulu. Udah aman. Gue rotasi pemain di IPL.
tapi gue akan memainkan full tim gue di Europa League. Kita lihat. Karena kalau juara Europa League kan dia jadi lolos masuk Liga Champions. Champion, Oke, pasti kita lolos lihat Champion. peluangnya Iya. berarti dengan lihat formasinya. Bung Bes ngeliat formasinya Arsenal Ini main di mana Bung Bes? dulu? Main di Arsenal dulu. Iya, di Arsenal dulu lawan Slavia Praha. Slavia Praha. Silakan. Kalau Bung Bes ngeliatnya gimana? Ini mah kalau di Liga Inggris, kalau ada satu tim yang formasinya saya suka karena mengingatkan saya pada tahun 2018 ya Arsenal. 4-2-3-1. Bagaimana mereka possession progresif, transisinya cepat. Ketika bertahan dua sayapnya masuk, kadang-kadang Aubameyang nggak masuk, tetapi Saka masuk. Karena muda kan yang tua males. Ya, bagus, dia punya nomor 10. Dia mobile banget, sangat bagus. Dan menurut saya salah satu kandidat buat juara musim ini ya si Arsenal. Dan gue juga suka fullbacknya yang naik, overlapnya tinggi. Wah, itu juga bagus banget. Yang sama formasinya doang, kualitas pemain nggak sama beberapa tahun lalu. Ya, kan sistemnya, game plan-nya sama. Tapi Saya pikir ini bisa terjadi nantinya di final di Liga Eropa ini sesama tim Inggris. Oke, ini Arsenal karena mereka dipisahkan oleh bagan. Iya. Jadi Arsenal bisa lolos dan menunggu pemenang dari Villarreal dan Zagreb ya. Zagreb. Ini dia, Zagreb. Kemudian yang berat juga MU. Kalau MU lolos kan ketemu dengan Ajax atau AS Roma. Roma. Tapi kalau dua ini bisa ke final ini jauh lebih bagus. Tetapi rame Om, gitu. kalau Arsenal kan dia punya motivasi, kata Bung Binder tadi. Udah nggak bisa dia lolos Liga Champions lewat jalur khusus, lewat jalur Liga. prestasi kan. Ini Akhirnya dia harus lewat kesempatan jalur buat dia. ini. Pertanyaan saya, MU apa motivasinya? Nah, coba apa motivasi MU? Nah, apa motivasinya di situ MU kan kan? sudah lolos Liga Champion. Sudah. Tapi buat menang di sini kan belum pernah dapat piala juga. Maksudnya biar dapat Dia pernah piala. 2017 pernah juara di Liga Eropa. Jadi Siapapun, Mourinho, gitu, siapapun satu orang kali. yang juara Liga Oleh, Eropa oleh. kayaknya orang Oleh kan belum. Oleh dapat belum. piala. Oleh belum. Nih. Oleh belum apa? Nah, itu kan jadi beban juga buat Oleh, Bung Bes. Motivasinya mungkin Oleh mau jadi Minimal bawa- lah satu piala lah ya Iya, dia dia- dapat untuk ini. biar bisa berdua lah dia Dia jadi Liga punya juga udah gak mungkin juara. Nggak mungkin. Nggak mungkin, jauh. Nah, jauh. motivasinya sebesar itu nggak untuk juara di Europa League? Bung Binder Kalau dulu deh. menurut gue pasti ada lah MU. motivasi. Harus ada ya. motivasi. Biarpun Tapi ini bukan peluang- biarpun ini bukan Liga Champion, pasti. Oke, peluangnya ada, tapi berpeluang nggak kalau dari Pasti susunan dong pemain? berpeluang. Namanya MU klub besar, pasti mereka pasti akan bermain serius. Cuma kembali lagi bagaimana nanti strategi dari Ole. Ole ini kan juga pemilihan pemainnya kadang-kadang ini kan merepotkan timnya sendiri. Nah itu maksud gua. Jadi di saat Van de Beek ini gak boleh main, dia bisa mainin. Di saat Pogba diperlukan, dia gak mainin Pogba. Bruno bisa diistirahatkan, tahu-tahu MU sulit cetak gol, Bruno masuk. Jadi yang tepat nih forma ininya dulu. Tapi kalau gue lihat sebelum-sebelumnya lawan Sociedad, terus habis itu MU lawan siapa ya? Lupa gue. Granada kan? Granada. Milan. Ini sekarang kan lawan Granada. Lawan Granada. Kayak dia lawan Sociedad tuh kan serius banget MU main. Iya. Yes. Dia bisa bantai di Sociedad walaupun di second leg-nya dia susah karena banyak rotasi. Kan. Oke. Iya. Tapi Setelah kalau Sociedad langsung Granada. Iya. Sociedad langsung Granada Ada ini. siapa lawan Milan. AC Milan. Oh dia Milan, habis Makanya Milan maksud gua bahwa tergantung siapa yang dia pilih nih. Kalau pemain-pemain dia memang dia pilih kayak waktu main di Milan dia pilih yang benar-benar yang kuat. Takut dia juga bisa dia. menang, kan? Takut juga dia Bung Ropan lawan Milan. Bukan Iya. iya, full tim Granada. Oke. Tetapi jangan salah, pada ngomongin MU semua, ada jagoan gua di Europa League. Siapa itu? AS Roma. Oh, Nah itu orang jadul. Itu bakal bakal Orang ketemu di semifinal. jadul. Ini bakal mengganggu bakal ini, ketemu bakal semifinal. mengganggu. Itu seru itu kalau Itu yang- seru sih. mengganggu. Seru. AS Roma ya. Tapi Walaupun Roma dulu kan pernah mesti lawan kalah. Ajax dulu. Iya. Bisa menang nggak lawan Ajax gitu. Itu kuncinya kan di situ. Jangan Om. Arsenal punya motivasi. MU punya ya kan? motivasi oleh pengen dapat piala. AS Roma di klasmen Serie A agak bawah juga. Ya. Dia kalau mau masuk Liga Champions dia Harus harus lolos. Dia harus kalau mau Liga lolos. Champions harus Nggak mungkin yang menang 4 juara. besar berat. Motivasinya jadi juga tinggi nih AS Roma. Motivasinya juga tinggi, ini- AS Roma. Cuma jalan mereka masih berliku. Ya, Beda- oke. Beda dengan Arsenal kan lebih aman di sebelah. Ya ini ternyata tadi kata Papi Ropan kan Nesa nggak masuk, ini masuk Papi. Hah? Iya, ini Nesa masuk. Selamat malam Wah, Nesa. Yang nyari Nesa tuh. Ayo sini Nesa cepat. Masuk ke sini Nesa. Nesa. Hah? Udah udah bagus belum? Nesa pakai baju apa hari ini? Baju hijau. Oh, iya. Udah Biasanya Nesa. baju. Udah Nesa. Nggak udah kalau Nesanya begini kita menyelesaikan saja, pamit aja. Thank you Papi, thank you. Nes, thank you. Nes. Bung Binder, thank you. Bung Bes, thank you. Kita lihat siapa yang menang di Europa League nanti malam. Sampai ketemu lagi di DPI besok ya. Thank you, bye. Masa sekarang mau Piala Menpora komen-komen dibilang tolol, dibilang gak mikir. Gua kalau baperan, viralnya udah dari tahun 2013. Penonton tuh suka ngelempar-ngelempar pemain pakai benda-benda yang nggak masuk di akal.
Aku pernah dilempar botol, pernah dilempar batu, pernah dilempar rempah-rempah. Kalau yang itu enggak. Kalau yang itu hanya demi lucu aja, bro. Kalau main sama gue dia nggak pernah ngesut gue ke gawang gitu. Bener, gue tunggu ini Bang Valen mana sih nggak pernah ngesut gitu. Gue curiganya kenapa Bang Valen nggak mau ngesut karena takut kalau gue tepak terus gue omongin. Tapi gue penasaran dah kenapa orang pada ngomong udel Nesa. Gue berapa kali ketemu di sini nggak pernah ngeliat udel. Bukannya pengen lihat, tapi maksud gue penasaran orang-orang.